Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Semoga kesempatan ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-20 Qala rahimahullah ta'ala wa qala, dan berkata yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ma'du'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, دخلت النار امرأة في كرة حبستها. Ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan karena seekor kucing yang dikurungnya. Ala dia at'amatha wala dia arsalatha ta'kul min khashasil ard. Perempuan itu tidak memberinya makan, tidak pula dilepas agar kucing itu bisa makan dari serangga-serangga.
Qala Az-Zuhri salah satu perawi hadis berkata, "Di alla yastakila ahad wa la yas'as ahad." Agar supaya tidak ada seorang pun yang menggantungkan keadaannya kepada orang lain dan tidak ada seorang pun yang berputus asa. Akhrajah hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Hadis ini memuat banyak faedah dan pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, larangan membunuh kucing. Tahrim qatlil jarh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang dengan berbagai macamnya di muka bumi ini. Bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, Allah ciptakan binatang-binatang itu untuk dikonsumsi manusia sehingga halal disembelih dan dibunuh. Binatang itu dikenal dengan al-an'am, binatang-binatang ternak yang jinak, ya. Sapi, kambing, ayam, bebek, unta, dan yang semisalnya. Ini Allah ciptakan buat manusia untuk bisa mengkonsumsinya dengan sembelih yang secara otomatis itu, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagai hewan untuk dijadikan sebagai tunggangan. Sebagian dari mereka ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Di antara binatang yang memang Allah ciptakan untuk binatang tunggangan yang halal dimakan, seperti unta, kuda, atau keledai, dia, keledai apa ini? Dia. Di antara binatang yang Allah ciptakan untuk tunggangan, tapi haram dimakan, seperti keledai jinak. Maka yang liar halal, yang jinak haram. Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, ya, kita hanya nurut aturan saja. Yang halal ya kan, yang haram ya ditinggalkan. Begitu saja. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah di balik Islam. Kemudian kelompok binatang yang ketiga, ya binatang-binatang yang haram dimakan dan dilarang untuk membunuh.
Yang ketiga ini, contohnya ialah kucing. Kucing ini haram dimakan. Ya, dikarenakan dilarang untuk apa ya? Membunuh. Kalau ada yang mengatakan yang dilarang kan apa ini? Membunuhnya. Kenapa kok nggak boleh dimakan? Saya jawab, nah kalau dimakan pada apa ini? Telah membunuhnya, jadi hak. Ya. Termasuk semut. Ini nggak boleh dibunuh. Sehingga tidak boleh pula dimakan. Ya. Kalau ada semut yang masuk minuman, segera diambil. Walaupun kalau secara tidak sengaja dan tidak tahu, ya, maka di luar pada kemampuan apa ini? Manusia. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Makan roti, ternyata di dalamnya ada semut yang tidak terasa. Makan saja. Kita tidak tahu. Tidak dosa. Tapi kalau tahu, semutnya banyak, wah, besar. Ya, nah, dimakan dengan sengaja, maka berdosa. Karena semut itu di samping dilarang untuk membunuhnya, juga dilarang untuk memakannya. Kelompok yang keempat dari binatang-binatang yang ada di muka bumi ini adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya dan haram memakannya. Syariat memerintahkan kita untuk membunuhnya. Di mana kita bisa melakukannya? Dan kita haram memakannya. Di antaranya ialah tikus, kalajengking, ular, ya, raksasa. Ini semuanya diperintah untuk dibunuh dan haram memakan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis ini ialah haram menyiksa binatang secara umum. Ya. Tahrimu ta'dhibil hayawan. Haram menyiksa binatang. Ialah untuk menyiksa binatang. Sebutkan dalam hadis ini, yakni dikurung tanpa diberi makan dan minum. Tapi kalau dikurung, dikasih makan dan minum, tidak termasuk. Mati memang sudah waktunya. Ya. Nah. Ada orang yang memelihara burung dalam sangkar. Setiap hari kasih makan, dimandikan, semprot, ya. Dijemur, ya. Dalam syariat dibolehkan. Tidak termasuk menyiksa binatang. Tapi kalau burungnya dikurung, dibiarkan saja sampai kelaparan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dirawat, kurung, nggak dilepas. Ini termasuk untuk menyiksa binatang. Berdosa. Dalam hal ini dicontohkan ada seorang perempuan yang sengaja mengurung kucing. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas. Supaya mencari makan sendiri. Sengaja. Sampai akhirnya mati.
perempuan ini pun dinyatakan masuk neraka. Berarti apa ini? Tindakan menyiksa binatang itu berdosa karena diancam dengan apa ini? Neraka. Termasuk untuk menyiksa binatang ialah tidak menyembelih secara syar'i. Di binatang-binatang yang boleh kita makan dengan cara disembelih tadi, ternyata disetrum pakai istrik atau dicekik atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau diadu dengan teman yang mati, ya, atau ditabrak pakai mobilnya, ya, semua ini adalah untuk menyiksa hewan, berdosa. Termasuk bentuk menyiksa hewan yang diharamkan ialah memberi beban secara melebihi batas hewan-hewan tunggangan. Sebagian hewan yang dijadikan untuk alat tunggangan beban yang maksimal hanya 1 kuintal dengan 1 ton. Nah, termasuk untuk ta'dzibul hayawan. Susah, ya. Termasuk bentuk mengadab atau menyiksa hewan ialah membunuh hewan yang dilarang membunuh, semut, ya, tidak ganggu ke apa, bunuh. Agar lagi, ya, termasuk menyiksa hewan. Nah, itu. Dan masih banyak yang lain untuk bentuk penyiksaan terhadap hewan. Kemudian dalam hadis ini kalau begini apa? Terdapat faedah yang mungkin tidak terpetik dalam pikiran kita, ya. Untuk apa yang Rasulullah menjelaskan hadis ini di samping larangan membunuh kucing atau menyiksa hewan. Imam Az-Zuhri Ahmad Ta'ala mengatakan, "Li alla yaqtil ahad." Supaya seorang tidak menyandarkan dirinya dengan takdir tanpa usaha. Wala yaqtil ahad, dan supaya tidak ada seorang pun yang usaha. Apa hubungannya ucapan Imam Az-Zuhri dengan hadis ini? Al-jawab, bahwa hadis ini ada faedah. Syariatkan bagi seorang Muslim untuk seimbang dalam hal khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus punya rasa takut. Dalam hadis disebutkan ternyata mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas, menyebabkan orang itu ada di neraka. Apalagi dosa yang lebih besar daripada apa ini? Hingga menyebabkan berapa ini? Rasa. Nah,
Dan juga harus punya apa? Tarafuh. Yakni dengan melihat hadis sebelumnya. Ternyata hanya dengan memberi minum anjing. Dosa-dosa pelajar itu diampuni oleh Allah. Saya dianggap remeh, bisa mendatangkan azab, menimbulkan khauf. Pekerjaan baik atau perbuatan baik yang dianggap remeh ternyata menyebabkan dosa diampuni dan menyebabkan masuk ke dalam surga, menimbulkan banyak raja. Jadi seimbang. Jadi hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah hadis sebelumnya tentang masalah cerita orang pelajar yang memberi minum anjing kehausan. Ya, ini supaya kita bisa mengambil pelajaran bahwa prinsip kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antara khauf dan raja harus seimbang. Tak boleh merasa takut berlebihan sehingga seolah-olah itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sehingga dia pesimis untuk berbuat baik, ya, menganggap percuma perjuangannya berbuat baik karena saking takutnya, saking ketatnya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak boleh, ya, merasa lega dengan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meremehkan, ya, enggak masalah dosa-dosa yang nampak untuk kita melakukan amalan yang seremeh apapun bisa menghapus itu semua, ya. Tapi enggak boleh seperti itu. Sampai ini seimbang antara khauf dan raja. Allah taala al-shawab. Hadis berikutnya yang ke-21. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajba rabbuna, kami merasa kagum min qaumin terhadap sekelompok orang yuqaduna ila al-jannah bisalasil. Mereka diseret ke surga dengan rantai. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Apa maksud dan makna hadis ini? Allah Rabbul Alamin merasa kagum dengan kelompok orang yang diseret ke surga dengan rantai. Diseret untuk masuk surga dengan apa ini? Rantai. Masuk surga kok seret-seret segala. Apa maknanya? Ya hadis jelas sahih riwayat Imam Ahmad wal Bukhari. Ya. Nah. Ini kalau kita tidak menghormati para ulama-ulama salaf kita, tentu kita akan menjadi orang yang kebingungan dalam memahami nas-nas hadis. Ya, akan dipikir-pikir sendiri, akhirnya paham ya. Nah, masa orang masuk surga diseret pakai rantai, ya? Nah. Maknanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menjelaskan
annahum usiru wa kuyidu. Mereka ialah orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang kaum muslimin dan dirantai. Falamma a'rafu sihhatal Islam. Setelah mereka mengetahui kebenaran Islam dalam penjara dunia, dakhalu tau'ah, mereka masuk Islam secara sukarela pada jannah, sehingga mereka baik masuk dalam surga. Nah, apa saja? Jadi ternyata mereka ini asalnya kafir, perang dengan tentara-tentara kaum muslimin. Kemudian mereka berhasil ditangkap, dijadikan tawanan perang, dirantai. Ya, setelah mereka dekat dengan komunitas kaum muslimin, memahami Islam dengan benar, mereka pun apa ini? Masuk Islam sekarang, sehingga masuk dalam apa ini? Surga. Jadi ini gambaran orang itu kafir, tarik pakai rantai menuju surga. Yakni ketika tahu Islam yang benar, hanya mereka sukarela untuk masuk Islam dan menjalankan Islam dengan baik, sehingga masuk apa ini? Surga. Begitu maksudnya. Ya, betul. Dengan demikian, karena berjemaah semua, setelah kita mengetahui makna hadis ini, kita bisa memahami beberapa faedah yang ada di dalam. Yang pertama, isbatu sifat ta'ajjub lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat ta'ajjub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ta'ajjub atau juga bisa disebut juga sifat al-ajab, ya, rasa kagum dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu hal. Kita masuk sifat apa ini? Fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kekaguman Allah terhadap sesuatu tidak sama dengan kekaguman kita semua selaku makhluk terhadap sesuatu lain. Namanya saja sama, sama-sama kagum terhadap sesuatu, tapi hakikatnya berbeda. Karena satu yang kagum ialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, satunya lagi yang mengagum sesuatu ialah makhluk yang diciptakan. Adapun dalil tentang masalah sifat ta'ajjub atau sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala ialah surat As-Saffat ayat yang ke-12. Bal ajibtu wa yakfarun. Akan aku wa yakfarun, tapi mereka mengolok-olok. Nah, ada dari hadis di antara yang menjelaskan sifat ta'ajub, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad al-Bukhari, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ila jannah bis salasah. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, laqad ajiba Allahu azza wa jalla min fulan wa fulan. Allah Subhanahu wa taala mengakui kisah si fulan dan si fulan.
Nah, saya suka tapi kemudian faedah yang kedua. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa hidayah taufik biyadillah azza wa jalla. Hidayah taufik itu di tangan Allah azza wa jalla. Kemampuan membuat orang itu menerima al-haq itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, orang kafir itu sangat benci. Bahkan mereka terpaksa harus ditawan, dirantai. Kelakuan yang apa ini? Bukan kelakuan yang lemah lembut, tapi apa ini? Kelakuan yang kasar, ya kan? Tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dirantai, dipenjara, ditawan, hidayah dari Allah, mereka pun kemudian masuk Islam siapa yang sekarang asalnya terpaksa syarat penjara sampai karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mereka pun masuk Islam secara suka. Ada juga yang diajak dengan lemah lembut dengan berbagai macam penjelasan yang lemah lembut, ya, diajak pelan-pelan, ya, diberi macam-macam hadiah, ya, dia senang. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tambah dablek, tambah benci, tambah menentang. Ya, hidayah dari Allah. Sehingga kita jangan putus asa dalam berdakwah. Bisa jadi orang-orang yang sekarang ini menjadi musuh-musuh dakwah, menjadi penentang-penentang dakwah. Tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi pembela Islam. Dakwah. Ya, nah, karena kita tidak tahu Allah memberi hidayah taufik kepada siapa. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menyampaikan Islam ini secara apa ini? Hikmah. Yang bijaksana. Dijelaskan mana yang benar, mana yang salah dengan lemah lembut. Tepat sesuai dengan apa ini? Tempat dan sasaran. Adapun mereka mau menerima atau tidak, sekali lagi terkait apa ini? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu mendoakannya saja. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hal ini terdapat dalil tentang kebenaran Islam. Fihi dalil ala sihhat Islam. Dalam hal ini menunjukkan dalil tentang kebenaran Islam. Kenapa dikatakan kebenaran Islam? Karena orang kafir yang benar-benar mengetahui Islam itu secara murni, mereka tidak hanya mengakui, tapi mereka juga memeluknya. Sekalipun sebelumnya mereka harus bertempur di medan perang. Setelah itu mereka terseret dengan rantai untuk ditawan. Tapi karena Islam itu agama yang benar, ya, nah, melupakan peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya. Nah, begitu. Kalau sampai ada pihak-pihak yang mengotori Islam, yang menyebabkan orang itu lari dari Islam, maka dosa besar. Karena mencemari kemurnian Islam.
Ya. Seperti yang terjadi saat-saat seperti ini, ya. Banyaknya bom nyasar, bom bunuh diri yang asal ngebom, ya. Asal ngebom, asal apa ini? Dibom, nyasar aja. Ya. Yang asalnya orang kafir itu sangat senang dengan Islam. Belajar Islam. Pengen masuk Islam. Mendengar itu semuanya jadi takut. Ya. Ini pengakuan beberapa orang, ya. Menyatakan bahwasanya saya suka dengan Islam. Saya tahu Islam itu benar. Ternyata kok banyak yang suka ngebom. Saya takut tidak jadi. Ya, nah, Islam kok kayak gitu. Nah, ya, nah, ini karena ulah sebagian pihak yang mengotori kemurnian Islam. Artinya, karena betina Allah semua, kalau kita betul-betul berdakwah ikhlas karena Allah, berdakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, tanpa ada unsur-unsur kepentingan pribadi dan yang lainnya, maka Allah akan memberi kita pertolongan. Allah akan membukakan hidayah sebagian orang dengan sebab usaha kita. Kalaupun ada yang membenci, sebetulnya dalam hatinya mengakui. Hanya saja karena kepentingan kelompoknya, gengsinya, ataupun lain-lain lah. Yang paling penting, memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menampakkan ketidaksukaan. Tapi sebetulnya dalam hatinya mengakui. Bahwasanya sebetulnya itulah. Fir'aun. Orang kejahat itu. Jago bunuh. Jahat itu. Orang yang sebesar itu dosanya. Sampai mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Menampakkan penolakan terhadap ajaran tauhid, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Musa. Tapi sebetulnya hati kecilnya itu mengapa? Dan ini ditunjukkan ketika dia mengalami sakaratul maut, saat dia tenggelamkan oleh Allah di lautnya, dia pun sampai mengucapkan, saya beriman dan Rabbnya Nabi Musa adalah. Tapi karena memang di saat itu pintu taubat sudah tertutup, diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Ngomongnya sudah dalam keadaan apa ini? Sakaratul maut. Ya, menunjukkan dia mengakui. Tapi kenapa dia menampakkan kebencian, menampakkan penentangan pada Nabi Musa dan gengsi? Musa saya rawat tak kecil, ternyata kayak gini ya. Nah, tak punya kekuasaan sama sekali itu. Pengen menggulingkan kekuasaan, pengen nyatar macam-macam putus. Ya, nah, takut ditinggal oleh rakyatnya, takut betul-betul pokoknya macam-macam lah. Tapi yang paling penting memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengaku. Tapi kalau kita dalam berdakwah menyampaikan Islam ini tidak murni, ya, maka kalau ada orang yang mengikutinya, nah, saya yakin bukan karena kebenaran Islam, ada tujuan mengikutinya. Ya, kalau dapat pekerjaannya lah, dapat fasilitasnya lah, karena ikut-ikutan lah, ya. Nah, dan yang paling penting, ya, mengikutinya itu karena hawa nafsu.
dakwahnya kok sukses. Ya padahal dia mengajarkan bid'ah. Banyak yang ikut. Nah, barakallahu itu. Ya. Itu orang mengikuti dakwah yang seperti itu karena hawa. Bukan karena kebenaran apa ini. Islam. Ikut meramaikan suasana. Atau mungkin diiming-imingi dengan fasilitas kalau masuk anggotanya. Ya. Atau yang lainnya. Sehingga jangan terbelah. Ya, sampaikan dakwah ini secara utuh. Walaupun secara zahir banyak yang tidak suka dan sebagainya. Dengan putus asa. Mereka itu secara zahir menampakkan tidak suka. Tapi yang mengakui. Ketegasan Islam ini. Keikhlasan dakwah. Ya, nah. Karena memang hatinya belum dibuka oleh Allah. Maka masih belum bisa menerima. Tapi mengaku, ya. Nah, walaupun tak mengikuti, ya. Nah, baik. Ajibah guna min qawmin yuqaduna ila al-jannah bis salam. Kemudian dalam hal ini terdapat kaidah yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu bisa dilihat di akhir-akhir masa hidup. Amalannya itu baik atau jelek, itu bisa dilihat di akhir-akhir hidupnya. Kalau akhir-akhir hidupnya baik, insya Allah orang ini calon ahli jannah. Kalau akhir-akhir hidupnya itu jelek, Alhamdulillah dari jalan-jalan ahli neraka. Karena kalau dihitung dari awal mula masa hidupnya belum jelas perjalanannya nanti. Ya, awal-awalnya bagus, belum tentu akhir hidupnya bagus. Sesaja di tengah jalan dia menyimpang, diakhiri dengan apa ini? Su'ul khatimah. Awal-awalnya dia jelas, belum tentu. Sesaja dia hidupnya dia bertobat, kemudian apa itu? Masuk Islam, kemudian baik, husnul khatimah. Baik, dalam hari ini, kuasanya kafir, perang malah dia dipenjara, ditawan, dirantai, nah, tapi di akhir hidupnya masuk Islam dan menapakkan keislaman dengan baik. Dan akhirnya masuk apa ini? Jadi innamal a'malu bil khawatim. Menilai seseorang baik tidaknya itu lihat akhir-akhir masa hidupnya. Kapan akhir masa hidup seseorang? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kalau sudah mati kita bisa menilai. Oh, sebelum mati ya. Karena sebelum mati itu racun begini. Masya Allah. Mudah-mudahan dia adalah orang yang baik ahli jannah. Sebelum mati, wah, kabar ya, kabetulnya, kabetulnya, kami khawatirkan keselamatan dia. Tapi kita tetap mendoakan supaya Allah mengampuninya selama dia mati di atas apa ini? Islam. Oke, cukup ini yang saya sampaikan. Ya, semoga dua hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri masa hidup kita dengan amalan-amalan salih dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.